Shalom, bersama saya Pastor Iskandar Dahi di Batam. Batam, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jangan lupa untuk subscribe dan berikan komennya. God bless. Setia sampai mati. Itulah pesan buat kita sekaliannya di hari ini. Minggu 26 Juli 2020, minggu terakhir di bulan Juli. Dan kita akan terus bergerak maju. Sebentar kita akan masuk di bulan Agustus. Dan persoalan kita hari ini masih sama. Kita ada di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ketika saya katakan persoalan kita masih sama, maka hari ini siapapun kita yang mengadakan ibadah, entahkah ibadah online, terkhusus ibadah tatap muka secara langsung, maka kita harus menjalankan protokol kesehatan yang ketat, protokol kesehatan yang sangat strict. Dan ada banyak orang yang kemudian mengatakan bahwasanya sungguh pandemi COVID-19 ini menjadi kendala, menjadi penghambat, dan seterusnya. Tapi ketahuilah sahabat bahwasanya di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, kita memang di dalam masa kesesakan, kita memang di dalam masa kesusahan. Tapi biarlah hari ini juga kita boleh tahu bahwasanya di tengah-tengah pandemi COVID-19, sebenarnya gereja sedang masuk di dalam masa penantian. Maka pesan bagi kita, khususnya di hari Sabatnya Tuhan ini adalah setia sampai mati. Karena penderitaan, kesusahan, kesesakan yang sedang kita alami sekarang ini belum apa-apa. Dia masih hanya pertanda, dia masih hanya sign kecil bahwasanya ketika kita nanti masuk dalam kesusahan besar, nanti ketika kita masuk dalam kesusahan besar, maka siapa yang bertahan sampai mati, itulah yang akan selamat. Siapa yang bertahan sampai mati, artinya ketika engkau masuk dalam aniaya besar, ketika engkau teraniaya, disiksa dan selain sebagainya, satu kata, ketika engkau bertahan sampai mati, engkau akan diselamatkan. Karena akan ada banyak peristiwa-peristiwa yang tidak terbayangkan, penderitaan, penyiksaan yang sangat luar biasa, yang bisa menggagalkan iman percaya gereja, orang Kristen nantinya. Nah, karenanya hari ini ketika kita ada di hari Sabatnya Tuhan, hari kudusnya Tuhan, hari di mana kita beribadah, melayani, memuji dan menyembah Tuhan, baiklah setiap kita benar-benar boleh datang kepada Tuhan, menyatakan komitmen kita bahwasanya kita akan setia sampai mati. Memang tidak enak ketika dikatakan setia sampai mati, tapi hari ini ada satu percontohan yang baik yang akan kita buat sebagai dasar. Kita boleh mengangkat semangat kita, mengangkat moral kita di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini untuk benar-benar setia, bahkan setia sampai mati. Saya mengambil contoh kehidupan pasangan suami istri. Saya terlalu percaya pasangan suami istri, sejak mereka menerima pemberkatan nikah kudus, sampai kapanpun itu kehidupan pernikahan mereka, mereka pasti pernah bertengkar, mereka pasti pernah tidur bertolak punggung, mereka pasti ada banyak hal-hal lain yang mungkin menurut kacamata kekristenan tidak baik, tapi itu terjadi di tengah-tengah pasutri Kristen. Kenapa pasutri yang saya ambil contoh? Karena ketika orang menerima pemberkatan nikah, menjadi pengantin baru, dunia sungguh indah. Dunia serasa milik berdua, yang lainnya ngontrak. Tapi seiring berjalannya waktu, catat, seiring berjalannya waktu, mungkin pasangan kita mulai berubah. Berubah dalam hal setia mungkin, berubah dalam fisik mungkin, sehingga ada banyak hal-hal yang diboroskan tentang itu.
ketika fisik mulai berubah, maka ada banyak begitu usaha untuk mengembalikan fisik sebagaimana kita saat menerima pemberkatan nikah kudus. Ketika kita berubah setia, maka begitu banyak usaha, begitu banyak upaya, bahkan air mata untuk bisa mengembalikan kesetiaan pasangan kita. Itu contoh gereja. Karena gereja yang terkecil dimulai dari rumah. Dan kita ambil contohnya Pak Sutri. Nah, ketika Pak Sutri mengalami masalah, maka yang paling penting diingatkan kepada mereka adalah janji nikah. Yang paling penting diingatkan kepada mereka bahwasanya Tuhan membenci perceraian. Yang paling penting diingatkan kepada mereka adalah Tuhan benci perselingkuhan. Ketika kita ambil itu kembali kepada kita sebagai gereja, maka yang penting diingatkan kepada kita pagi ini adalah mari sebagai gereja kita kembali kepada kasih kita yang mula-mula. Mungkin kita berubah setia, tapi pandanglah kepada Yesus yang bahkan setia sampai mati di atas kayu salib. Dan itu kita perlu suatu pembaharuan, kita perlu sebuah penyegaran. Caranya adalah mari kita kembali datang kepada Yesus. Katakan komitmenmu dan katakan bahwasanya aku mau setia sampai mati. Ketika kemudian pelayanan kita membuat mata jasmani kita berubah, kita mengukur segala sesuatunya dari aset, dari harta, dari uang, maka hari ini kita diingatkan bahwasanya menuju kekekalan bukan itu yang akan kita bawa, bukan uang, bukan aset, bahkan juga bukan jemaat, tapi yang kita bawa adalah pertanggungan jawab diri kita pribadi kepada Tuhan. Sehingga seperti firman Tuhan di Nahum 1 ayat 3 yang saya simpulkan begini, suatu saat kelak kita akan berhadapan dengan Tuhan, entahkah sebagai hakim, entahkah sebagai juru selamat. Tapi doa saya kepada kita semua bertemu dengan Yesus sebagai juru selamat, kita mendapatkan tempat kehormatan di surga sana. Maka firman Tuhan hari ini sebagai pengantar kepada kita sebelum kita memulai pelayanan kita, baik langsung maupun online, terambil dari Wahyu 2 ayat 10c. Wahyu 2 ayat 10c berkata demikian, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, setia sampai mati. Setia sampai mati artinya dengan segala harga yang harus kita bayar. Setia sampai mati artinya sekalipun maut taruhannya atas apa yang menjadi iman percaya kita, kita harus setia sampai mati. Jangan sampai kita tanggung di tengah, jangan sampai kita mundur di tengah perjalanan. Dan saya menyemangati kita semua malam pada pagi hari ini, mari kita kembali kepada kasih kita yang semula. Dan biarlah hari ini, sepanjang hari Sabat Tuhan ini, di setiap ibadah, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimuliakan. Ingat, setia sampai mati. Setia itu mahal, tidak sanggup dilakukan oleh orang-orang murahan. Dan kita bukan orang-orang murahan, karena kita adalah anak-anak Allah. Sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati.